Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana dari kelas 10 MIPA 2 dengan nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan ekosistem bagi lingkungan serta dampak positif dan negatif akibat ulah manusia. Sebelum saya menjelaskan tentang peranan ekosistem bagi lingkungan serta dampak positif dan negatif akibat ulah manusia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah kehidupan semua jenis makhluk hidup yang saling mempengaruhi serta berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Pengertian ekosistem itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi berkebangsaan Inggris yang bernama A.G. Tinsley pada tahun 1935. Walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru, sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan tentang ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur ekologi di Amerika, Eropa, dan Rusia. Adapun pengertian ekosistem menurut para ahli, yang pertama, Defoe, tahun 1997. Menurut Defoe, ekosistem adalah tatanan dari satuan unsur-unsur lingkungan hidup dan kehidupan, biotik maupun abiotik, secara utuh dan menyeluruh yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Ekosistem mengandung keanekaragaman jenis dalam suatu komunitas dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan interaksi kehidupan dalam alam. Yang kedua, Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983. Menurutnya, ekosistem yaitu tatanan kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habit, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai, siklus, materi, dan aliran energi. Yang ketiga, ada Odum. Menurutnya, ekosistem yaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan biotik maupun abiotik, dan di antara keduanya saling mempengaruhi. Ekosistem ini dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena merupakan satuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki relung ekologi dalam secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini siklus materi dan arus energi terjadi sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Yang keempat ada Sumarwoto tahun 1983. Menurut Sumarwoto, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi yang berbeda, yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran energi dan siklus materi. Yang kelima, ada Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997. Ekosistem yaitu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Unsur-unsur lingkungan hidup, baik unsur biotik maupun abiotik, baik makhluk hidup maupun benda mati, semuanya tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang masing-masing tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri, melainkan saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan ekosistem bagi lingkungan. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan bagi makhluk hidup lain. Misalnya, produsen menyediakan bahan makanan bagi konsumen primer, yang disebut herbivora. Konsumen primer menyediakan makanan bagi konsumen sekunder atau karnivora, dan seterusnya. Yang kedua, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dinamis. Contohnya, keberadaan harimau atau karnivora di suatu padang rumput
untuk mencegah terjadinya ledakan populasi herbivora di wilayah tersebut, agar ketersediaan rumput selalu terjaga. Kehadiran predator dan parasitoid ikut mengontrol populasi hama agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Yang ketiga, menjamin tetap berlangsungnya daur ulang sampah organik di ekosistem. Contohnya, jamur dan bakteri pengurai berperan menguraikan sampah organik menjadi zat-zat anorganik yang sangat diperlukan bagi kehidupan tumbuhan dan sekaligus dapat mengatasi masalah sampah organik. Yang keempat, sebagai sumber senyawa anorganik yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Contohnya, tanah merupakan sumber air dan unsur hara penting bagi kehidupan tumbuhan dan makhluk hidup yang lain. Udara merupakan sumber CO2 untuk fotosintesis tumbuhan, juga sebagai sumber O2 bagi semua makhluk hidup. Yang kelima, membantu mengatasi permasalahan polusi. Misalnya, tumbuhan menyerap CO2, udara untuk fotosintesis, menyediakan O2 bagi organisme lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif akibat ulah manusia bagi lingkungan. Yang pertama, terganggunya keseimbangan lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan dampak berupa ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Hal ini jelas terjadi karena pencemaran lingkungan otomatis akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran, maka akan banyak pihak yang terganggu, bukan hanya manusia, namun juga binatang hingga tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, punahnya berbagai spesies flora dan fauna. Pencemaran lingkungan ini sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi keadaan lingkungan. Ketika polutan sudah masuk ke dalam lingkungan hidup, maka akan mematikan beberapa jenis flora dan fauna yang telah hidup. Hal ini didukung oleh keadaan kekebalan setiap flora dan fauna yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, berkurangnya kesuburan tanah. Pencemaran lingkungan juga akan menyebabkan terjadinya pengurangan kesuburan pada tanah. Penurunan kesuburan pada tanah ini diakibatkan oleh penggunaan insektisida yang berlebihan. Ketika penggunaan insektisida ini berlebihan, maka hal ini akan mencemari tanah. Akibatnya, tanah akan kehilangan kesuburannya sedikit demi sedikit dan produktivitas tanah dapat terganggu. Yang keempat, meledaknya pertumbuhan hama. Penggunaan insektisida yang berlebihan juga dapat menyebabkan lingkungan yang tercemar. Insektisida ini juga akan mematikan predator. Ketika predator ikut punah karena terkena insektisida, maka pertumbuhan hama ini akan menjadi berkembang dengan sangat pesat. Bahkan pertumbuhan hama akan tumbuh secara berlebihan dan tanpa kendali. Hal ini tentu saja akan merugikan banyak pihak. Apabila hama yang muncul ini tidak dapat dikendalikan, maka akan menjadi bencana alam. Bisa jadi manusia tidak akan mendapatkan jatah makanannya, karena jatah makanan tersebut sudah dimakan hama sebelum siap memanennya. Yang kelima, menyebabkan terjadinya lubang ozon. Pencemaran lingkungan akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan tersebut. Salah satunya berupa menipisnya lubang ozon. Ketika lubang ozon sudah semakin menipis, maka hal ini lama-kelamaan akan menjadi berlubang. Kita semua mengetahui bahwasannya lapisan ozon sangat membantu untuk melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet secara langsung. Apabila lapisan ozon ini berlubang, maka otomatis hal ini akan menyebabkan sinar ultraviolet menyinari bumi secara langsung. Sinar ultraviolet ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti kanker kulit, mematikan binatang-binatang laut, dan sebagainya. Penipisan lapisan ozon terjadi karena adanya penumpukan gas-gas rumah kaca yang terdiri dari gas-gas karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, dan lain sebagainya. Yang keenam, terjadinya pemekatan hayati. Pemekatan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Proses pemekatan ini akan dapat diartikan sebagai peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu.
Pemekatan hayati ini juga disebut sebagai amalgamasiasi. Sebagai contoh, untuk menggambarkan kasus ini adalah suatu perairan yang telah tercemar. Suatu perairan yang tercemar, maka bahan pencemar yang ada di air tersebut akan menempel pada alga yang hidup di wilayah perairan tersebut. Ketika alga tersebut dimakan ikan-ikan kecil, maka ikan kecil akan terkontaminasi bahan pencemar. Ketika ikan-ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan-ikan besar, maka ikan besar juga akan mengandung berbagai bahan pencemar yang dimiliki oleh ikan kecil. Dan ketika ikan-ikan besar ditangkap nelayan dan dimakan oleh manusia, maka bakteri atau polutan tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui ikan-ikan tersebut. Kasus inilah yang merupakan pemekatan hayati. Adapun dampak positif yang diakibatkan oleh manusia bagi lingkungan. Yang pertama, manusia mendapatkan sumber dalam pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, alam dijadikan tempat percontohan penelitian bagi manusia. Yang ketiga, manusia mendapatkan berbagai sumber obat-obatan. Yang keempat, penyuburan lahan-lahan gersang oleh bantuan manusia. Yang kelima, percepatan dalam penurunan hujan dibantu oleh teknologi manusia. Yang keenam, terdapat inovasi tumbuhan-tumbuhan yang baru akibat dari teknologi rekayasa manusia. Dan juga peranan manusia juga sangat penting seperti tidak membuang sampah ke sungai ini untuk pencegahan pencemaran air, melakukan daur ulang sampah yang tidak bisa diurai. Jadi, tidak dibuang, melainkan dimanfaatkan. Memisahkan sampah plastik dengan non-plastik. Sampah plastik bisa ditimbun, tidak dibuang sembarangan. Bisa juga dengan cara remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Itu bertujuan untuk menghindari resiko yang diakibatkan oleh terkontaminasi logam, baik yang berasal dari alam ataupun akibat dari aktivitas manusia. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.